itu diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan, kan gitu kan? Diselenggarakan berdasarkan demokrasi, berdasarkan demokrasi dengan prinsip berkelanjutan. Apa berkelanjutan? Ya seperti Ibu sampaikan tadi. Berkelanjutan itu intinya adalah apa yang dilakukan di generasi yang sekarang itu harus tetap memperhatikan kemampuan dari generasi yang akan datang untuk mendapatkan apa yang seperti generasi yang sekarang ini dapatkan. Itu adalah berkelanjutan. Aku batuk lagi nih, bentar. Ya rasanya gatal. Prinsip berkelanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan apa? Yaitu berwawasan yang bahwa pembangunan yang dilakukan itu harus mencegah atau ya mencegah terjadinya, gitu kan? Mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan, itu lingkungan. Atau argumen ini bahwa ini ada upaya melestarikan itu tadi ya, upaya melestarikan, ada upaya melestarikan lingkungan ya agar tidak terjadi suatu kerusakan lingkungan, itu intinya berwawasan lingkungan itu. Jadi akan melestarikan kembali gitu. Jadi mau menggunakan sumber daya alam, mau di tambang, mau dieksploitasi, tapi harus berwawasan lingkungan. Apa berwawasan lingkungan itu? Melestarikan kembali ya lingkungan hidup itu agar tidak terjadi suatu kerusakan dan pencemaran. Jadi tidak yang kemudian sumber daya alam itu dieksploitasi habis-habisan, habis itu ditinggal, tidak dikembalikan seperti semula atau tidak dilestarikan lagi. Kan misalnya kayak air lestari itu bening, udara lestari itu ya yang bisa dihirup, mengandung O2, jangan mengandung CO2. Yang gitu kan. Tanah yang lestari itu ya tidak mengandung racun dari pestisida. Nah, kan gitu. Itu maksudnya adalah berwawasan lingkungan itu pembangunan nasionalnya di situ. Ya. Sehingga aspek lingkungan ya, di sini tuh di mana kan gitu kan? Ada undang-undang nomor 2 perencanaan pembangunan nasional. Ini kalau saudara lihat nanti ini banyak ya anunya ya apa namanya itu apa perencanaannya itu banyak di bidang apa ya udah di bidang lingkungan dan gitu kan. Nah ini di pasal 2 tentang pada asas dan tujuan itu menyebutkan pembangunan nasionalnya harus diselenggarakan dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini sebetulnya ini yang dimasukkan dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Ya jadi kalau nanti boleh di singkat. Gitu. Pembangunan berwawasan lingkungan ialah upaya sadar dan tersusun berencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana untuk meningkatkan hidup untuk generasi yang masa kini dan masa depan. Jadi sebetulnya ya seperti Ibu sampaikan juga ya, upaya yang dilakukan dalam mengelola sumber daya secara bijak, ya kan, agar lingkungan hidup itu tetap lestari. Ya. Ini kalau yang terencana dan untuk meningkatkan mutu hidup itu untuk generasi yang akan datang dan
dan juga untuk generasi datang. Ya, jadi tetap upaya sadar, nggak ada yang upaya nggak sadar, upaya yang dilakukan ya untuk sebetulnya untuk mengelola sumber daya ya, secara kalau dalam hal ini kan apa namanya itu, untuk melakukan pembangunan nasional itu kan dengan memanfaatkan sumber daya atau sumber daya alam khususnya kan gitu kan. Maka di sini ya berwawasan lingkungannya ya agar dalam upaya untuk mengelola sumber daya yang bijaksana, nah gitu kan. Dan kemudian ya yang terencana dan intinya sebetulnya ya suatu untuk kerusakan lingkungan. Ini kan bahasa pasal ya, apa namanya itu, definisi begitu. Tapi kalau saudara bisa membuat yang intinya, kuncinya itu apa sebetulnya ya, kuncinya ya bahwa agar lingkungan itu kembali lestari, tidak rusak dan tidak tercemar, dan generasi yang datang gitu. Juga dengan mengingat kemudian yang ketiga, Peraturan Presiden 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2004-2009 ya, ini lebih spesifik tahunnya ya, 5 tahun sebagai presiden. Maka Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Di dalam bab 32 ada bab tentang perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, jadi di sini pada bab 32 ini disebutkan bahwa sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap dan fungsi lingkungan hidup. Ini nge-match ya dengan atau inline begitu ya dengan pasal 33 ayat 3 kan, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan akan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kan begitu. Nah ini juga seperti itu. Nah ini sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi jelas-jelas ini di bab 30 pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, maka seperti apa? Karena di dalamnya tadi itu, dalam pembangunan nasional memang ya adalah pembangunan nasional di sini adalah pasti akan menggunakan yang lama itu ya, yang beberapa minggu yang lalu yang pada saat kita membahas tentang ini ya, tentang apa ya apa sebetulnya ya dalam undang-undang lingkungan hidup itu sebetulnya apa yang diharapkan ya, bahwa dengan pengelolaan, kenapa harus ada pengelolaan lingkungan hidup, karena salah satunya dalam ini dalamnya habis kemakmuran rakyat itu dengan memanfaatkan sumber daya alam ya. Pembangunan nasional yang kita lakukan itu kan untuk memakmurkan, untuk kemakmuran apa? Kemakmuran itu bukan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya alam yang ada. Dan gitu kan, pembangunan nasionalnya dengan memanfaatkan
sumber daya alam sebesar-besarnya, yaitu dengan menggunakan dengan nantinya akan ada pembangunan infrastruktur dari situ. Ya, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam ini, yaitu dengan cara kita bekerja sama dengan negara lain. Ya, salah satunya itu ya, tambang-tambang kita, ya, tambang mineral, tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel, ya kita sangat kaya kan. Itu kita akan eksploitasi dan akan kita kontrak karyakan dengan negara lain sehingga kita mendapatkan devisa, ya mendapatkan uang, dapatkan APBN kan gitu kan, yang kemudian APBN ini untuk membiayai negara beserta rakyatnya dengan membuat gedung, membuat infrastruktur, pabrik yang itu akan memberikan peluang tenaga kerja, dan tenaga kerja itu akan dia menjadi banyak gajinya, menjadi bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli semacam-macam lah, yang itulah yang dikatakan sebagai kemakmuran, bahwa sudah tidak ada lagi rakyat Indonesia itu yang tidak mendapatkan penghasilan, yaitu kemakmuran itu di situ. Di semua warga negara, warga masyarakat dimakmurkan dengan dia mendapatkan penghasilan dari pekerja yang itu diusahakan oleh negara dengan menciptakan banyak pabrik, banyak infrastruktur, industrialisasi yang itu bisa mendapatkan menampung banyak tenaga kerja itu ya. Tapi kan itu kan, yang dilakukan itu untuk memakmurkan itu harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup ya. Jadi tetap jangan sampai lingkungan hidup itu menjadi rusak ya. Kita harus melestarikan dengan cara ya merecovery, mengembalikan, mengkonservasi kan itu kan, memanage kan itu, agar fungsi lingkungan hidup itu kembali lestari sebagaimana sebelumnya kan begitu. Nah, ini kaitan dengan lingkungan hidup di sini. Kemudian ini yang terakhir ya, ini video ya, mudah-mudahan bisa dilihat, mudah-mudahan ini bisa ya. Hal yang sebenarnya jadi melaksanakan pertemuan minimal 2 baru, kalau sudah 12 kali boleh, tapi kalau kita baru yang sekarang ini lingkungan ini kalau tidak salah masih 11 ya, 11 ini berarti kurang 1 lagi baru boleh UAS, jadi masih ada kesempatan 1 kali lagi ya. Demikian saudara sekalian. Mbak Hendy sudah